Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara I. Fitriani. Saya dari manajemen C bagian E dengan nomor induk mahasiswa 19106620069. Dalam materi kali ini saya akan menjelaskan tentang tim efektif untuk meningkatkan kinerja dan target kerja. Dalam Islam dijelaskan bahwa apabila dilakukan secara berjamaah, apabila kita melakukan sholat secara berjamaah, akan menghasilkan pahala yang besar. Begitu pula dengan tim. Sebelum saya masuk ke tim, saya akan menjelaskan tentang apa itu tim. Tim merupakan kerjasama antar beberapa orang, antara satu atau dua lebih, atau biasa disebut dengan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan adanya leader dan bawahan. Bagaimana sih agar target tim terpenuhi? Yang pertama yaitu adanya tim atau dibentuknya sebuah tim. Jika dalam organisasi atau tim dilakukan secara bersama-sama, maka akan meningkatkan kinerja dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, percaya dengan orang lain. Biasanya kegagalan dalam membentuk tim atau kelompok terhalang jika kita tidak percaya dengan orang lain. Tergantung dari leadernya, bagaimana cara dia membuat tim yang supaya nantinya dapat saling percaya satu dengan lainnya. Yang ketiga yaitu motivasi. Adanya kemauan orang untuk secara ikhlas dengan tujuan untuk memenuhi hidupnya dan kebutuhan hidup lainnya. Atau misalnya ingin jabatan tinggi, ingin harta yang lebih, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa menempatkan diri dalam suatu organisasi yang dibentuknya. Misalnya dengan komunikasi yang efektif, bukan hanya dengan hal pekerjaan namun juga hal yang lain. Tim yang efektif merupakan tim yang nantinya suatu organisasi itu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Bagaimana cara menentukan tim yang efektif? Yang pertama yaitu mengembangkan kebijakan komunikasi yang terbuka. Yang kedua, mengadakan pertemuan rutin. Yang ketiga, mengetahui gaya kerja, apa yang nantinya akan dikerjakan dan apa yang nantinya akan dikerjakan secara bersama-sama. Yang keempat yaitu mengizinkan setiap anggota untuk berpartisipasi. Jadi adanya hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada para pekerja untuk dapat memberikan asumsinya agar terpenuhi segala urusan yang ada dalam suatu tim. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan kinerja anggota tim. Tanpa memperhatikan ini, mungkin tujuan akan sulit dicapai. Tapi jika kita sebagai anggota tim memperhatikan kinerja setiap orang, setiap anggota, maka kita akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang kurang, apa yang belum tercapai mungkin bisa tercapai. Ini yang pertama yaitu adanya tujuan, yang kedua komunikasi, yang ketiga tahu di mana harus menempatkan diri, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya yaitu bagaimana pemimpin harus tahu menempatkan diri, dan begitu pula dengan para pekerja atau para anggota tim harus tahu menempatkan diri. Yang keempat, resolusi konflik. Setiap tim, setiap apapun yang dibentuk itu pasti ada masalah. Jadi kita harus bisa menyelesaikan konflik, menyelesaikan apa yang harus segera diselesaikan. Tanpa diselesaikan, tim akan bubar. Apabila konflik terus-terusan dan semakin besar, maka itu akan membuat tim bubar. Yang kelima yaitu koordinasi yang baik, koordinasi antara pemimpin dan bawahan, koordinasi antara anggota dengan anggota, koordinasi dengan tim itu sangat diperlukan. Tim untuk meningkatkan kinerja.